Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa manusia dapat menghasilkan listrik. Selain manusia, apakah ada makhluk hidup lain yang dapat menghasilkan listrik? Lalu, apakah kalian tahu hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu 3.4.12 menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. 3.4.13 menjelaskan cara kerja mesin fotokopi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat 1. Menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. 2. Menjelaskan cara kerja mesin fotokopi. Kelistrikan pada sel saraf. Tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Sel saraf terdiri dari 3 bagian yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Yang selanjutnya, struktur dan bagian sel saraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Yang ketiga, akson atau neurit adalah penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Yang keempat, selaput mielin. Selaput mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Yang kelima, sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Dan yang terakhir, nodus Ranvier merupakan daerah akson terbuka yang tidak diselubungi mielin. Hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama, ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Yang kedua, ikan pari listrik. Hewan ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang ketiga, hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Yang keempat, echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik.
Yang kelima, belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang terakhir, lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Yang kedua, pengecatan mobil. Dan yang ketiga, mesin fotokopi. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Yang kedua, penggunaan listrik statis dalam teknologi pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang terakhir, penggunaan listrik statis dalam teknologi mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan neurit atau akson. Sel saraf dapat mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Tarik-menarik muatan listrik pada saraf terjadi bila terdapat rangsangan dari neurotransmitter. Muatan listrik pada sel saraf terdapat pada bagian akson atau neurit. Pada saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan listrik negatif terdapat di dalam sel saraf dan muatan listrik positif terdapat pada bagian luar sel saraf. Hewan tertentu dapat menghasilkan listrik, misalnya ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik. Teknologi listrik dimanfaatkan pada alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar.